Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, dulu saya sekolah SMA di jurusan biologi. Dulu zaman saya ada A1 itu fisika, A2 biologi, A3 sosial, A4 bahasa. Saya dulu masuk di De Brito di jurusan biologi. Maka banyak percobaan-percobaan dalam pelajaran kimia di laboratorium. Banyak campur-campuran. Ini saya anggap sebagai tabung percobaan ya. Saya memasukkan anggur di dalam tabung percobaan ini. Anggur saya masukkan, kemudian saya campur. Dulu saya kalau praktek di lab itu selalu nyampur-nyampur, ada HCl, NaCl, ada macam-macam pokoknya. Dan ini saya campur dengan air atau H2O. Nah, sedikit saja. Akhirnya apa? Menjadi tubuh dan darah Kristus. Kalau dalam Ekaristi. Maka saudara-saudari yang terkasih, campuran ini mengingatkan kita pada Ekaristi, di mana Romo dalam konsekrasi pada saat persembahan mencampur anggur dan air dan kemudian dikonsekrir menjadi tubuh dan darah Kristus yang kita rayakan minggu lalu, di mana banyak anak-anak muda atau remaja menerima komuni yang pertama, tubuh dan darah Kristus. Tetapi ini menjadi darah Kristus yang dicampur dengan air. Maka saudara-saudari, itulah Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama gereja merayakan pesta hati kudus Yesus. Injil hari ini bicara juga tentang Yesus yang disalibkan. Dan pada saat-saat akhir hayatnya, Yesus ditusuk dengan tombak. Karena semua yang disalibkan itu sudah dicek dan ternyata Yesus sudah wafat. Biasanya kalau masih hidup, yang disalibkan, dihukum salib, itu kakinya dihancurkan, dipukuli untuk memastikan bahwa orang itu sudah mati. Maka begitu melihat Yesus, Yesus tidak dihancurkan kakinya, tetapi kemudian prajurit itu menombak Yesus dan keluarlah darah dan air. Saudara-saudari yang terkasih, darah dan air, Injil lain ada yang menyebut air dan darah keluar dari lambung Yesus ketika ditusuk oleh prajurit itu. Darah itu melambangkan pengorbanan Yesus, melambangkan Ekaristi. Sementara ini anggur darah, sementara air itu melambangkan Roh Kudus, sakramen, yaitu sumber keselamatan. Maka dua hal yang saling berkarya dalam gereja di masa sekarang ini, yaitu Ekaristi dan Roh Kudus yang kemudian mendukung dalam kehadirannya, menguatkan gereja sepanjang masa. Maka saudara-saudari yang terkasih, di situ dituliskan bahwa Mazmur dikutip, tidak ada kakinya yang diremukkan. Itu mengutip dari Perjanjian Lama untuk menunjukkan bahwa Yahweh, hamba Allah, itu ternyata dilindungi oleh Allah dan tidak ada yang dihancurkan. Kemudian dengan lambung ditikam, keluar darah dan air. Dan di situ diceritakan juga bahwa orang yang melihat itu menjadi percaya. Karena apa? Karena itu menjadi saksi mata. Dan itu adalah penulis Injil sendiri, Rasul Yohanes, yang hadir di situ. Dia menuliskan bahwa itu terjadi dan dia percaya. Maka dia itu adalah Yohanes, pengarang Injil, yang memberi kesaksian kepada kita semua yang ditulis dalam Injilnya. Saudara-saudari yang terkasih, ada lagi tulisan, mereka akan memandang dia yang mereka tikam, yaitu ditombak itu. Ini sebetulnya gambaran
prajurit itu, dan juga disebut kata mereka artinya banyak orang, yaitu orang-orang yang oleh orang Yahudi pada waktu itu dianggap kafir, non-Yahudi. Mereka orang Yunani, orang Romawi, orang-orang dari bangsa lain yang menombak Yesus adalah prajurit Romawi yang katanya dipercaya kemudian namanya adalah Longinus dan kemudian bertobat. Mereka akan memandang dia yang mereka tikam. Kata memandang itu bukan hanya melihat dengan mata melotot begini, tetapi memandang dalam arti kontemplasi, memandang dengan iman, memandang dengan penuh kepercayaan, yang diartikan adalah memahami. Maka pada waktu itu banyak juga orang-orang yang bukan Yahudi percaya bahwa Yesus adalah hamba Allah. Yesus adalah orang benar. Yesus adalah Mesias. Mereka melihat dalam Injil yang lain, prajurit yang menombak itu memberi kesaksian. Sungguh dia ini anak Allah. Dia ini orang benar. Maka saudara-saudari yang terkasih, kata memandang itu artinya adalah melihat, mendapat pencerahan, berkontemplasi, menemukan sesuatu ide atau iman yang mendalam bahwa orang ini orang benar, orang ini adalah Allah sendiri, dan kemudian mereka percaya. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Hati Kudus Yesus oleh gereja ini sumbernya adalah lambung Yesus yang ditikam dan keluar darah dan air. Kerahiman Tuhan, hati Tuhan yang merengkuh, memberikan semangat, memberikan kekuatan, memberikan pengampunan, itu yang ingin ditatap oleh gereja. Maka tidak mungkin orang beriman akan putus asa, akan merasa tidak diampuni, merasa tidak pantas di hadapan Tuhan. Memang tidak pantas, tetapi Tuhan yang membuat pantas. Kalau kita sungguh-sungguh putus asa, berarti kita tidak memandang, tidak memahami dari misteri darah dan air yang keluar dari lambung Kristus itu, yaitu Hati Kudus Yesus sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, hati itu sekarang yang menjadi pintu masuk untuk karya kebaikan Tuhan melalui dunia ini, melalui tindakan-tindakan manusia. Maka kita banyak melihat orang-orang yang mengupload foto-foto tentang korban-korban kecelakaan, foto-foto tentang orang yang berpenyakit mungkin tumor atau kanker di pipinya, atau orang yang sudah tidak punya keluarga, tua, kemudian anak-anaknya juga mungkin tidak normal dalam arti bisa bekerja seperti orang-orang umum, dengan rumah yang seperti kandang sapi, itu kemudian difoto. Kemudian orang banyak tertarik dan menyumbang, membantu, mengunjungi, menguatkan. Nah, ini saudara-saudari yang terkasih, karena orang yang memandang foto itu, memandang cerita itu, memandang teks itu, kemudian dia masuk dalam hati, menggerakkan hatinya, kemudian dia pun berbuat sesuatu. Pagi ini saya mengunjungi dulu umat saya di Cilacap, Kroya, yang baru saja kecelakaan. Anak muda, dia naik motor dari Cilacap ke Jogja, kemudian baliknya sudah malam-malam kecelakaan dengan mobil APV. Anak itu jatuh, hancur motornya bagian depan, dan dia mulai mau bangun. Tetapi kok tidak bisa. Bahkan ketika bergerak sedikit, kakinya itu, telapak kaki dari paha ke bawah, itu bisa belok seperti ini. Jadi sudah tidak bisa dikontrol. Dia mulai bingung, dia sadar, dia bingung. Dia baru sadar bahwa tulang pahanya patah, dan patah tidak hanya retak. Kemudian banyak orang di sekitar situ yang keluar, ini di jalur Dendels, jalur selatan. Banyak orang yang keluar dan secara refleks mereka membantu anak ini. Ada yang mengeluarkan mobil pick up
diangkut dan langsung dibawa ke rumah sakit RSUD di Kebumen. Dan yang lain-lain juga mengurusi yang tabrakan yang satunya dengan mobil itu supaya tidak lari urusannya ke polisi sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Sekarang dirujuk ke rumah sakit di Purwokerto dan sudah boleh pulang dirawat di rumah. Tetapi ketika saya ditunjukkan foto ronsennya, ternyata tulang pahanya memang patah dan dioperasi panjang, mungkin banyak jahitan itu dipasang pen. Tetapi karena masih muda, puji Tuhan, sekarang sehat dan semoga pemulihannya berjalan cepat. Saudara-saudari yang terkasih, yang ingin saya katakan adalah bagaimana warga di sekitar situ yang melihat kecelakaan. Mereka tidak berpikir, ini anak siapa, ini orang mana, saya tidak kenal, orang baik atau orang jahat. Bahkan tidak peduli apakah mau dibayar atau tidak, mengeluarkan mobil terbukanya, baknya untuk diantar ke rumah sakit. Tentu saja akan bertemu dengan orang-orang rumah sakit, pasti akan ditanya siapa yang bertanggung jawab dan seterusnya. Maka banyak sekali resiko. Tetapi karena hati mereka terbuka, hati mereka tidak tahan melihat orang lain menderita, hati mereka senang menolong, dan kemudian orang ini, anak muda ini dibawa ke rumah sakit dan tertangani dengan baik. Maka saudara-saudari yang terkasih, itulah hati Tuhan yang memancar pada ciptaannya, pada kita semua. Kita mempunyai hati yang kadang-kadang melihat penderitaan orang lain dan kita tersentuh. Kita mempunyai keterbukaan kerahiman Tuhan yang kemudian kita bisa melihat orang-orang yang sedang menderita, kita tersentuh. Orang-orang yang tertekan putus harapan, kita tersentuh. Dan di situ tidak hanya tersentuh berhenti, tetapi berbuat sesuatu. Maka itu yang dikatakan cinta atau kasih, tidak hanya dalam perkataan, tetapi perbuatan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencoba merayakan hati Yesus yang Maha Kudus, yang menerima kita apa adanya, yang menerima kita, memaafkan kita apa adanya, yang memberikan semangat dan perhatian pada kita semua, dan mengutus kita untuk membuka hati juga, memberikan pengharapan, kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, dari lambung Kristus keluar darah dan air, dan disitulah melambangkan sakramen Kristus yang penuh dengan kerahiman. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.